Selama 33 tahun, 2 juta personil kepolisian Korea Selatan ditugaskan untuk menangkap pelaku pembunuhan berantai di kota Hwasong. Tapi faktanya, sang pembunuh justru sedang duduk santai di dalam penjara, menonton film tentang dirinya sendiri sambil mengatakan betapa bodohnya dunia karena tidak bisa menemukannya. Cenah ieu mah. Pada tahun 1986 terdapat kasus yang lagi viral di Korea Selatan. Pada saat itu, seluruh penduduk Korea Selatan dibuat tidak tenang karena adanya kasus pembunuhan berantai di salah satu kotanya yang bernama Kota Hwasong. Jadi Neng, Kota Hwasong ini adalah salah satu kota di Korea Selatan yang terletak di Provinsi Gyeonggi, memiliki jumlah penduduk sebanyak 360.000 jiwa dan juga menjadi kota dengan lahan pertanian terbesar dan terluas di Korea Selatan. Gyeonggi teh gini geningan. Aduh deg-degan neng aku Gyeonggi. Kehebohan di Korea Selatan ini neng dimulai ketika ada seorang wanita lansia berusia 71 tahun bernama Lee Wan Im yang lagi nyaba alias mengunjungi rumah anaknya. Tetapi neng, ketika si nenek Im ini hendak pulang ke rumahnya, dia tidak pernah sampai dan tidak pernah kembali lagi dan dilaporkan menghilang pada 15 September tahun 1986. Lalu, 4 hari setelahnya, pada tanggal 19 September tahun 1986, pukul 2 siang waktu setempat, Nenek Im ditemukan di sebuah padang rumput di kota Hwasong dalam kondisi meninggal dunia. Terusnya Neng, 1 bulan setelah kematian Nenek Im, pada tanggal 20 Oktober tahun 1986, terdapat seorang remaja yang bernama Park Hyun Sok yang juga dilaporkan hilang sesaat setelah dia turun dari sebuah bis ketika dia pulang dari kota Songtan. Lalu 3 hari setelahnya, pada tanggal 23 Oktober tahun 1986, pukul 14.50 waktu setempat, jenazah Park Hyun Suk ditemukan di sebuah kanal air pertanian milik warga. Lanjut lagi ya Neng, pada tanggal 12 Desember tahun 1986, seorang remaja bernama Kwon Jumbon juga dilaporkan menghilang di depan rumahnya. Lalu setelah dilakukan pencarian selama 4 bulan lamanya, jenazah Kwon Jumbon ditemukan oleh kepolisian Korea Selatan di sebuah tanggul. Lalu setelahnya ya Neng, kasus kehilangan dan juga pembunuhan di kota Hwasong ini jadi semakin sering terjadi. Dan kasus pembunuhan terakhir yang terjadi di kota tersebut terjadi pada tanggal 4 April tahun 1991 pukul 9 malam waktu setempat. Seorang lansia bernama Kwon Sun Sang ditemukan meninggal dunia karena dicekik menggunakan stoking di sebuah bukit. Pokoknya mah ya Neng, dari tahun 1986 sampai tahun 1991, kasus pembunuhan yang terjadi di kota Hwasong teh asa dar-dedor. Setiap kali ada berita yang terbit, pasti isinya teh pembunuhan lagi. Sampai akhirnya, kasus pembunuhan berantai di kota Hwasong ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan Korea Selatan dan menjadi isu nasional. Lalu kemudian, kepolisian Korea Selatan langsung membentuk tim untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai di kota Hwasong. Tetapi, pada saat kepolisian Korea Selatan memetakan kasus pembunuhan yang terjadi di kota Hwasong, polisi Korea Selatan teh merasa kalau ini bukan kasus yang biasa. Jujur janggaleo, kabe kasus nu aya sararua hajima. Ieu nya, sadaya korban teh awewe, jeung pas kapanggih kabe ditalian neo. Bibirna dibekam jeung diperkaos heula. Cun paihna sararua, dicekek nepi ka paihna make baju nu dipake. Lalu, untuk menangkap pelaku pembunuhan berantai di kota Hwasong, kepolisian Korea Selatan pada saat itu untuk pertama kalinya menggunakan metode criminal profiler. Cara kerja metode criminal profiler teh gini neng. Polisi akan mempelajari lokasi kejadian, foto TKP, laporan otopsi, serta pola kejahatan untuk mengetahui modus pelaku. Kemudian, polisi akan menilai apakah kejahatan tersebut direncanakan atau tidak, serta polisi akan melihat signature pelaku yang menunjukkan kebutuhan psikologis tertentu. Setelah polisi mempelajari TKP dan seterusnya, polisi akan menyusun deskripsi perilaku pelaku dan mempersempit area pencarian tersangka. Setelah susun ya Neng, akhirnya kepolisian Korea Selatan mengambil sidik jari pria-pria yang tinggal di kota Hwasong dan sekitarnya. Teulem-eulem Neng, jumlah sidik jari yang diambil oleh kepolisian Korea Selatan pada saat itu sebanyak
40.116 orang. Dan dari 40.116 orang yang diambil sidik jarinya, 10 orang diantaranya memilih Pantene untuk merawat rambut mereka. Aigo, malah iklan Haji mah. Dari 40.116 orang yang diambil sidik jarinya, sebanyak 21.280 orang pria di Kota Hwasom ditetapkan menjadi tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian Korea Selatan. Kemudian, dari 21.000 orang yang menjadi tersangka, kepolisian Korea mengambil 570 sampel DNA dan 180 sampel rambut untuk diteliti lebih lanjut. Dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Korea Selatan ditemukan fakta bahwa 5 pembunuhan pertama di kota Hwasong terjadi dalam radius 6 kilometer. Lalu, kepolisian Korea mengusulkan, Weh, kadaria kabehanana, urang boga rencana karena penjahat na, eta tingali. Kabe polisi awewe sebarkan dina jarak 6 kilometer deo, anggangan tiap 100 meter hajima. tapi tahu nggak Neng, setelah kepolisian Korea Selatan menyebarkan polisi wanita setiap 100 meter dalam radius 6 kilometer, tiba-tiba kepolisian Korea Selatan mendapatkan laporan kasus pembunuhan dengan cara yang serupa seperti korban-korban sebelumnya, tetapi di tempat yang tidak dijaga oleh kepolisian. Seolah pelakunya mengetahui rencana dari kepolisian Korea Selatan untuk menangkapnya. Terus Neng, di kota Hwasong, tersebar rumor kalau pelaku pembunuhan berantai akan menargetkan wanita yang memakai baju merah ketika hujan tiba. Kemudian untuk membuktikannya, kepolisian Korea Selatan menempatkan polisi wanita yang telah didandani memakai baju berwarna merah di beberapa lokasi dan diawasi dari jauh. Pokok nama kia, lamun ayan menyerang polisi awewe langsung tewak kabehanana. Tapi lagi dan lagi, kepolisian Korea Selatan pada saat itu belum bisa menemukan dan menangkap pelaku pembunuhan utamanya. Alias seluruh usaha kepolisian teh buntu. Tapi Neng, titik terang mulai muncul ketika ada supir bus bermarga Kang dan kondekturnya yang bermarga mendatangi kantor kepolisian Korea Selatan dan mengaku kalau mereka melihat seorang laki-laki yang menaiki bus mereka sesaat setelah pembunuhan ketujuh pada tanggal 7 September 1988. Pak polisi, lamun teu salah ieu nya, aya budak lalaki nu naik kanu bus urang. Naikna deket pisan ti lokasi kejadian yo. Ciri-cirina teh kieu polisi, cigana eta budak yuswana 25, cengkungna 170 cm yo. Awakna begang jeung bukna rada dicepak kitu ta. Terus panona sipiti celong, jeung irungna teu asup ka jero. Lalu, setelah mendengar pengakuan dari sopir bus tersebut, ada seorang polisi yang mengatakan, We Pak Supir, eta mane nu bener nyarita. Ciri-cirina sarua jika keterangan korban salama. We, eta buru gambar bebengetanana bisi kaburu poho. lalu akhirnya kepolisian Korea Selatan langsung membuat ilustrasi wajahnya berdasarkan keterangan dari supir bus dan kondekturnya tadi. Kemudian, setelah membuat sketsa wajah pelaku, pada tanggal 27 Juli tahun 1988, kepolisian Korea Selatan menangkap seorang pria yang berusia 22 tahun bernama Yoon Sung Yo yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban ke-8 yang bernama Park Sang Hee, seorang remaja berusia 14 tahun. Yoon Sung Yo ditangkap oleh kepolisian Korea Selatan karena di lokasi kejadian ditemukan rambut kemaluan yang menurut layanan forensik nasional Korea memiliki tingkat kecocokan sebesar 40% dengan Yoon Sung Yo. Setelah penangkapan itu ya Neng, kepolisian Korea Selatan teh langsung menginterogasi habis-habisan si Yoon Sung Yo. Kes aina mamane ngakue. Nah bet ngalakukan anu keji. Pak polisi, urang mah teu ngalakukan hal nanaon da. Nah urang jadi tersangka yo. Ari mane lolong atawa kumaha. Geus sidik hasilna cocok jeung manehna. Geus gandeng tong loba omong, bisi dicabut tatulang iga. Akhirnya, Yoon Sung Yo pada saat itu dipenjara oleh kepolisian Korea Selatan, meskipun polisi pada saat itu tidak memiliki bukti dan juga saksi kalau Yoon Sung Yo melakukan pembunuhan terhadap Park Sang Hee, seorang remaja berusia 18 tahun. Polisi hanya percaya dengan hasil forensik DNA yang dilakukan oleh Layanan Forensik Nasional. Pada saat itu,
Yoon Sung Yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Korea Selatan karena diduga melakukan pembunuhan berencana. Ingat-ingat ya Neng, masih diduga. Berita penangkapan Yoon Sung Yeol ini menyebar dengan sangat cepat ke penduduk kota Hwasong. Dan berita ini disambut dengan bahagia oleh penduduk kota Hwasong karena mereka teh sekarang tidak perlu takut lagi untuk keluar rumah karena pelaku pembunuhan di kota tersebut sudah ditangkap oleh kepolisian Korea Selatan. Tapi Nyaneng, kebahagiaan penduduk kota Hwasong ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 19 Januari tahun 1994, kepolisian Korea Selatan pada saat itu mendapatkan laporan adanya seorang remaja perempuan berusia 18 tahun yang menghilang. Laporan kehilangan itu dilaporkan oleh ayah korban dan juga pria seorang bernama Lee Chun-jae. Pada saat menerima laporan tersebut, kepolisian Korea Selatan menanyakan detail kejadian serta keterangan-keterangan tambahan dari ayah korban dan juga dari Lee Chun-jae. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh kepolisian Korea Selatan kepada ayah korban dan juga Lee Chun-jae. Patwa, eta budak iraha terakhir katingalina. Lalu, kepolisian Korea Selatan juga menanyakan, Urang hayang nyaho. Patwa jeung budak ieu naon hubunganana? Naha bet ka dieuna sasarengan? lalu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian kepada ayah korban dan juga Lee Chun-jae, diketahuilah kalau si Lee Chun-jae ini adalah mantan menantu dari si Pak Tua ini. Lee Chun-jae pada saat itu menawarkan bantuan kepada ayah korban untuk mencari putrinya dan juga mengantarkan si bapak ini ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian kehilangan putrinya. Di tengah-tengah wawancara yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada ayah korban, tiba-tiba Lee Chun-jae mengajukan pertanyaan yang membuat polisi curiga. Karena biasanya pertanyaan tersebut tidak umum ditanyakan oleh pelapor. Lee Chun-jae ini bertanya, Pak polisi, lamun sakirana ngabunuh jeung merkosa awewe, kira-kira hukumanna sabaraha lilanya? mendengar pertanyaan yang tidak wajar dari Lee Chun-jae, akhirnya kepolisian Korea Selatan menjadikan Lee Chun-jae sebagai calon tersangka pertama yang harus diselidiki. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Korea Selatan, pada saat menggeledah rumah Lee Chun-jae, polisi menemukan korban yang hilang tetapi dalam kondisi meninggal dunia. Ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian Korea, Lee Chun-jae mengaku kalau dia merasakan sakit hati karena diceraikan oleh istrinya. Lalu akhirnya, Lee Chun-jae ini mengundang adik iparnya untuk berkunjung ke rumahnya, dan ketika adik iparnya itu sudah sampai di rumahnya, Lee Chun-jae mengaku kalau dia langsung membiusnya, memperkosanya, lalu dia membunuh adik iparnya. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, Lee Chun-jae dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Korea Selatan. Namun, Lee Chun-jae selalu mengajukan banding sampai proses peradilannya sampai di tingkat Mahkamah Agung. Lalu akhirnya, vonis hukuman mati yang diterima oleh Lee Chun-jae sebelumnya diringankan oleh peradilan Mahkamah Agung menjadi kurungan penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat apabila dia sudah menjalani hukuman selama 20 tahun. Pada kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Hwasong, Yoon Sung Yeol yang pada saat itu ditetapkan menjadi tersangka, akhirnya pada tahun 2009 ia dibebaskan oleh kepolisian Korea Selatan dengan kebebasan bersyarat. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2019, kepolisian Korea Selatan memutuskan untuk mengirimkan barang bukti yang lama ke National Forensic Service, termasuk barang bukti kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Hwasong pada tahun 1986. Lalu, ketika tim forensik Korea Selatan melakukan penelitian ulang terhadap barang bukti dari kasus pembunuhan berantai di kota Hwasong, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Tim forensik Korea Selatan pada saat itu menggunakan teknik profiling DNA yang disebut STR atau Short Tandem Repeat. Metode ini menganalisis pola berulang di bagian tertentu pada DNA yang unik untuk setiap orang. Meskipun sampel DNA yang ada pada barang bukti kasus pembunuhan Hwasong sudah lama dan juga sedikit, teknologi ini mampu memperbanyak DNA dengan proses yang dinamakan PCR.
Setelah mendapatkan hasilnya, tim forensik lalu membandingkannya dengan database penjahat yang dimiliki oleh Korea Selatan, lalu mereka terkejut karena DNA pelaku pembunuhan berantai di kota Hwasong itu 100% identik dengan DNA yang dimiliki oleh Lee Chun-jae. Itu artinya, tersangka sebelumnya yang bernama Yoon Sung-yo menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian Korea Selatan sampai ia harus menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Setelah berhasil mendapatkan hasil yang di luar dugaan, pada 19 September tahun 2019, kepolisian Korea Selatan langsung menginterogasi Lee Chun-jae. Dan akhirnya ketika Lee Chun-jae ini diinterogasi oleh pihak kepolisian Korea Selatan, dia mengaku bertanggung jawab atas seluruh pembunuhan yang terjadi di kota Hwasong dan juga 4 kasus pembunuhan lainnya, ditambah puluhan kasus pemerkosaan pada rentang waktu 1986 sampai 1994. Kemudian, ada sumber yang mengatakan kalau pada saat interogasi ulang pada tahun 2019 kepada Lee Chun-jae, penyidik Korea Selatan memutar ulang film Memories of Murder yang rilis pada tahun 2003, yang mana film tersebut terinspirasi dari kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Hwasong untuk mengetahui reaksi yang akan dikeluarkan oleh Lee Chun-jae. Namun, pada saat itu, Lee Chun-jae hanya mengatakan, "I feel nothing," alias dia tidak merasakan perasaan apapun. Kemudian, pada tanggal 13 November tahun 2019, korban salah tangkap yang bernama Yoon Sung-yo mengajukan persidangan ulang atas kasusnya dengan argumen kalau penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Korea Selatan pada saat itu tidak sah. Karena menurut Lee Chun-jae, pengakuannya pada saat itu didapatkan oleh pihak kepolisian Korea Selatan melalui paksaan dan penyiksaan. Kemudian, Yoon Sung-yo juga menyoroti kegagalan layanan forensik nasional Korea Selatan dalam menganalisis DNA pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan berantai di kota Hwasong. Kemudian, setelah namanya bersih, Yoon Sung-yo akhirnya menggugat pemerintahan Korea Selatan untuk memberikan kompensasi atas terbuangnya waktu selama 20 tahun akibat kejadian kasus salah tangkap yang kemudian kompensasinya dihitung berdasarkan upah minimum Korea Selatan pada saat itu, lalu dikalikan 20 tahun. Lalu Yoon Sung-yo juga meminta ganti rugi atas penderitaan fisik dan mental yang ia alami selama di penjara. Lalu kemudian, pemerintah Korea Selatan memberikan kompensasi kepada Yoon Sung-yo sebesar 2,5 miliar won Korea Selatan atau sekitar 29 miliar rupiah. Jadi segitu aja ya Neng video kita hari ini. Makasih juga buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau suka videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tahu kalau aku sudah upload video terbaru. Dadah sadayana!